Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Yoda dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya anggota kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan 5 materi. Yang pertama anemia, yang kedua kekurangan energi protein, yang ketiga GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium, yang keempat kekurangan vitamin A, dan yang terakhir obesitas. Baik, yang pertama anemia. Apa sih anemia itu? Anemia adalah gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi akibat sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Anemia terjadi akibat 3 faktor. Yang pertama, akibat sel darah merah yang berkurang, kehilangan sel darah merah yang berlebihan, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berdasarkan karakteristik sel darah merah terbagi menjadi 3, sel darah merah besar, sel darah merah kecil, dan sel darah merah normal. Berdasarkan penyebabnya, anemia terjadi akibat kekurangan zat besi, anemia akibat kehamilan, anemia akibat pendarahan, anemia plastik, anemia hemolitik, anemia akibat penyakit kronis, dan yang terakhir, anemia sel sabit dan talasemia. Selanjutnya, resiko tinggi kelompok yang terkena anemia. Pertama, ibu hamil, remaja, anak-anak, orang dengan penyakit kronis. Selanjutnya, pencegahan anemia. Pencegahan anemia dilakukan dengan mengonsumsi nutrisi, terutama makanan kaya vitamin B12 dan buah-buahan kaya vitamin C. Baik, materi selanjutnya yaitu KEP atau kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam kehidupan sehari-hari, atau disebabkan dengan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Ada 2 penyebab kekurangan energi protein. Yang pertama, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yaitu langsung kekurangan energi protein ialah defisi kalori tertentu maupun protein dengan gejala-gejala. Kedua, penyebab tidak langsung cukup banyak hingga penyakit ini disebut dengan kausa multi. Ialah salah satu penyebab keterkaitannya adalah waktu, pemberian air susu atau ASI. Selanjutnya, resiko tinggi terkena kekurangan energi protein. Pertama, bayi dan anak-anak terutama di bawah usia 5 tahun, remaja, ibu hamil, lansia, dan pada orang-orang yang terkena penyakit kronis. Ada beberapa langkah untuk penyembuhan penyakit kronis. Yang pertama, penyuluhan gizi, pemberian ASI, program suplementasi, dan pemberdayaan ekonomi. Baik, materi ketiga yaitu GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Kenapa sih terjadi GAKI ini? Karena seseorang mengalami kekurangan yodium secara terus-menerus. Ada 3 dampak yang dapat memengaruhi seseorang dengan GAKI. Yang pertama, perkembangan kecerdasan, kedua, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi. Etiologi GAKI adalah kekurangan yodium pada makanan dan minuman sehari-hari. Perlu diketahui apa itu yodium adalah zat gizi mikro yang diproduksi oleh tubuh untuk memenuhi hormon tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, kecerdasan, dan pertumbuhan fisik. Bahaya GAKI yang terjadi pada ibu hamil bisa menyebabkan guguran, kematian janin, dan tumbuh kembang anak. Beberapa gejala kekurangan yodium. Pertama, kekurangan muncul benjolan di leher, rambut rontok, berat badan meningkat tanpa sebab, tubuh terasa mudah lelah. Jadi, untuk mengatasi penyakit gangguan akibat kekurangan yodium, seseorang harus memenuhi kebutuhan yodium tersebut. Selanjutnya, materi keempat yaitu kekurangan vitamin A. Vitamin A
Ketika seseorang tidak mendapatkan produksi vitamin A yang cukup, kekurangan vitamin A adalah ketika seseorang tidak mengonsumsi atau mendapatkan vitamin A yang cukup dari makanan. Kekurangan vitamin A disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, asupan gizi yang tidak memadai, gangguan penyerapan vitamin A yang meningkat. A dapat menyebabkan rabun senja, merupakan tanda awal dari kekurangan vitamin A, kemudian kulit kering, kebutaan, gangguan pertumbuhan pada anak sehingga anak-anak lebih pendek dari usia sebayanya. Baik, untuk itu kita dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan vitamin A. Pertama, konsumsi vitamin A. Kedua, pemberian suplemen, program fortifikasi, edukasi gizi, program fortifikasi, promosi dan edukasi gizi, dan yang terakhir, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Materi selanjutnya yaitu kelima, obesitas. Obesitas adalah kondisi tubuh yang mengalami kelebihan lemak atau produksi. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan. Menurut medis, obesitas adalah penumpukan lemak yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan. Faktor yang dapat menyebabkan obesitas: pertama, faktor genetik, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor metabolik, faktor hormonal, dan sosial ekonomi. Obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan seperti gorengan dan banyak mengonsumsi makanan manis. Ketika seseorang mengalami kelebihan lemak, dia akan terserang penyakit jantung. Jadi, obesitas adalah permasalahan yang serius dan membutuhkan perawatan kesehatan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan mencari perawatan medis, jika diperlukan. Baik, itulah dia presentasi dari saya. Itulah dia pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.